Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatul Hasanah dari Prodi PGMI MISTAI Al-Ghazali Bulukumba. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap perkembangan manusia, yaitu perkembangan prenatal dan perkembangan masa bayi. Yang pertama adalah perkembangan prenatal atau permulaan kehidupan manusia. Permulaan kehidupan manusia dapat ditinjau dari dua aspek. Yang pertama yaitu aspek biologis dan yang kedua adalah psikologis. Baik aspek biologis maupun psikologis merupakan hal yang berbeda. Aspek biologis adalah aspek yang dimulai pada saat terjadinya pembuahan, sedangkan aspek psikologis merupakan aspek yang terjadi pada saat janin mulai merasakan rangsangan-rangsangan dari luar atau bereaksi terhadap rangsangan-rangsangan dari luar. Periode prenatal berlangsung selama 280 hari atau kurang lebih 40 minggu yang dihitung dari sesudah hari pertama menstruasi terakhir. Pada umumnya, orang awam menghitung kehamilan 9 bulan kalender Masehi, sedangkan para ilmuwan menggunakan kalender dengan 28 hari atau bulan lunar. Alasan bulan lunar dijadikan sebagai tolak ukur oleh para ilmuwan adalah karena bulan lunar bertepatan dengan periode siklus menstruasi yang dialami oleh wanita. Menurut Hurlock 1992, periode prenatal yang berlangsung selama 10 bulan lunar dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu periode zigot. Periode ini berlangsung sejak pembuahan hingga akhir minggu kedua. Yang kedua adalah periode embrio. Periode ini berlangsung dari akhir minggu kedua hingga akhir bulan kedua. Dan yang ketiga adalah periode janin. Periode ini berlangsung dari akhir bulan kedua hingga kelahiran. Periode prenatal dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase geminal, waktunya dari 0 hingga 2 minggu pertama. Fase embrional, yaitu dari setelah 2 minggu hingga 8 minggu selanjutnya. Dan yang terakhir adalah fase fetal, atau waktu setelah minggu ke-8 hingga hari dilahirkan. Ada 2 pengaruh prenatal yang diperkirakan dapat mempengaruhi tingkah laku anak pasca kelahiran. Yang pertama dari faktor lingkungan. Terdiri dari 1. Faktor eksternal, yaitu penggunaan obat-obatan terlarang. Yang kedua adalah ketegangan emosional. Dan yang ketiga adalah tahayul. Selanjutnya adalah sikap ibu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perkembangan masa bayi. Menurut Hurlock 1992, ada beberapa ciri-ciri bayi neonatal. Ciri-ciri pertama yaitu merupakan periode tersingkat. Ciri-ciri kedua yaitu terjadinya penyesuaian radikal. Ciri-ciri ketiga yaitu merupakan masa berhentinya perkembangan. Selanjutnya, ciri-ciri yang keempat yaitu merupakan pendahuluan dari perkembangan selanjutnya. Dan yang terakhir adalah merupakan periode yang berbahaya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perkembangan bayi neonatal. Ada beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi penyesuaian bayi neonatal. Yang pertama, lingkungan. Kedua adalah jenis persalinan. Yang ketiga adalah pengalaman yang berhubungan dengan persalinan. 4. Lamanya periode kehamilan. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah sikap orang tua. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kemampuan sensorik bayi neonatal. Yang pertama adalah penglihatan, yang kedua adalah pendengaran, ketiga pengecapan, keempat penciuman, kelima kepekaan organik, dan yang keenam adalah kepekaan kulit. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perkembangan emosi. Pola perkembangan emosi yang terjadi lazim pada bayi, yaitu yang pertama adalah ketakutan, yang kedua adalah kemarahan, yang ketiga adalah rasa ingin tahu, yang keempat adalah kegembiraan, dan yang kelima adalah afeksi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai reaksi sosial bayi terhadap orang dewasa. Ada beberapa tingkah laku yang sering muncul pada masa bayi. Yang pertama adalah imitasi atau meniru. Yang kedua adalah perasaan malu, yang ketiga adalah ketergantungan. Yang keempat, menerima kekuatan yang lebih dari dirinya. Yang kelima adalah persaingan. Yang keenam adalah perhatian akan sesuatu. Dan yang terakhir adalah kebiasaan bersama. Baiklah, itulah materi yang sempat saya paparkan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.